Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup perilaku organisasi dengan saya sendiri, Yoga Adi Susetio, dengan NIM 352110516 dari kelas IE 21C3. Perilaku organisasi adalah studi ilmiah tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam organisasi, serta bagaimana perilaku ini mempengaruhi kinerja organisasi. Definisi dan konsep perilaku organisasi. Definisi, yaitu perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana orang berinteraksi di tempat kerja, bagaimana mereka bereaksi terhadap situasi tertentu, dan bagaimana perilaku ini mempengaruhi kinerja organisasi. Konsep perilaku organisasi mencakup konsep seperti motivasi, kepemimpinan, komunikasi, budaya organisasi, konflik, dan perubahan organisasi. Komponen-komponen perilaku organisasi. Yang pertama adalah individu. Faktor-faktor individu seperti kepribadian, motivasi, persepsi, dan nilai-nilai mempengaruhi perilaku mereka di tempat kerja. Kelompok, tim, kelompok kerja, dan jaringan sosial mempengaruhi perilaku individu dan kinerja organisasi. Struktur organisasi, hierarki, dan desain pekerjaan mempengaruhi interaksi individu dan kelompok. Budaya organisasi, nilai-nilai, norma, dan kepercayaan bersama mempengaruhi perilaku dan kinerja. Struktur organisasi dan perilaku individu. Yang pertama, desain pekerjaan. Struktur pekerjaan dan tingkat otonomi mempengaruhi motivasi dan kebebasan karyawan. Struktur organisasi. Struktur organisasi seperti hierarki dan departemen mempengaruhi komunikasi dan interaksi. Kemudian, perilaku individu. Perilaku individu seperti kinerja, motivasi, dan kebebasan kerja dipengaruhi oleh struktur organisasi. Budaya organisasi dan pengaruhnya. Yang pertama, nilai-nilai. Nilai-nilai berisikan prinsip dan kepercayaan yang dianut oleh organisasi. Yang kedua adalah norma, yaitu aturan perilaku yang diharapkan dari karyawan. 3. Keyakinan, yaitu pemahaman bersama tentang dunia dan organisasi. Keempat, perilaku, cara karyawan berinteraksi dan bekerja. Kelima, kinerja, yaitu hasil dan keberhasilan organisasi. Motivasi dalam perilaku organisasi. Yang pertama yaitu teori kebutuhan. Di sini menjelaskan bagaimana kebutuhan individu mempengaruhi motivasi. Kemudian teori proses, yaitu memfokuskan pada proses kognitif yang mendorong motivasi. Teori kontingensi, yaitu menekankan bahwa motivasi tergantung pada situasi dan kondisi. Komunikasi dan pengambilan keputusan. Yang pertama, komunikasi efektif, yaitu pertukaran informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu. Yang kedua, model pengambilan keputusan, langkah-langkah sistematis dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu hambatan komunikasi. Dalam hal ini, faktor-faktor yang dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Konflik dan negosiasi dalam organisasi. Yang pertama, penyebab konflik, yaitu perbedaan persepsi, sumber daya, dan nilai-nilai. Yang kedua, strategi penyelesaian konflik, yaitu teknik untuk mengelola konflik dan mencapai kesepakatan. Yang ketiga, negosiasi efektif, yaitu proses komunikasi dan pertukaran untuk mencapai kesepakatan. Kepemimpinan dan perubahan organisasi. Yang pertama, yaitu gaya kepemimpinan. Dalam gaya kepemimpinan, yaitu berbagai pendekatan dalam memimpin dan memotivasi tim. Kemudian, proses perubahan. Proses perubahan berisikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola perubahan organisasi. Ketiga, hambatan perubahan berisikan faktor-faktor yang dapat menghalangi penerapan perubahan. Kesimpulan, perilaku organisasi adalah bidang studi penting yang membantu kita memahami dan mengelola perilaku manusia dalam organisasi. Dengan memahami prinsip-prinsip perilaku organisasi, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, harmonis, dan suportif. Terima kasih, sekian penjelasan ruang lingkup perilaku organisasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.